sharing pengalaman aku pakai Galaxy Note 20 Ultra. Nah, aku udah pakai kurang lebih selama sebulanan dan yang mempertimbangkan should I buy this one or should I buy the 21 version, mungkin bisa nonton video ini sebagai pertimbangan. Nah, I'm not the expert for gadget, tapi paling nggak aku bisa ngasih point of view aku dari common user gitu ya. Nah, ini aku pasangin tape karena apa? Karena di sini ada nomor emailnya. Nah, untuk handphone-handphone yang lebih dulu, yang jadul, ketika casingnya masih bisa dibuka, biasanya email ada di dalam. Nah, karena ini tidak bisa dibuka dan semua baterai segala macam sudah menyatu dari situ, jadi email ada di body. Langsung aja, aku mulai dari negatifnya dulu. Negatifnya adalah yang pertama notch kamera. Notch kameranya itu tuh kelihatan banget. Dan ketika teman-teman taruh di permukaan yang datar, dia akan goyang-goyang. Jadi kalau teman-teman nggak pasangin casing, terus nulis di permukaan datar, dia itu akan goyang-goyang gitu dan nggak stabil. Menurut aku kayak, kenapa mesti dibikin nonjol banget gitu loh? Sedangkan di Note yang 21 mereka itu bisa buat itu dengan rata dan menyatu dengan bodinya gitu ya. Kayak somehow ini agak nge-glitch gitu. Terus yang kedua adalah dari ininya, S Pen-nya. S Pen-nya itu nih ada di sebelah kiri. Jadi menurut aku ketika aku tuh right handed, terus S Pen-nya ada di sebelah kiri, itu ngambilnya jadi nggak nyaman gitu loh. Kayak kan kamu pasti akan pegang handphone kayak gini, terus kamu ngambil S Pen-nya kayak gini. Nah, ini tuh kayak ngeganggu gitu loh, kayak nggak nyaman aja. Lebih nyaman, menurut aku lebih nyaman di tempat yang dulu, di kanan, which is di kanan, kayak gitu. Itu. Terus dari S Pen-nya sendiri menurut aku kayak terlalu langsing gitu, kayak nggak nyaman di genggaman, tapi minor lah itu gitu loh. Jadi kayak ini menurut aku terlalu langsing aja. Mungkin yang untuk Galaxy Tab lebih nyaman ya, karena dia lebih gede gitu dan lebih enak aja di gripnya gitu. Nah, yang tiga ya. Yang ketiga ada di fitur S Pen-nya. Nah, S Pen ini tuh dia nggak ada efek apa-apa kalau kamu tekan di sini. Tombol yang berguna, yang efek itu adalah yang di bodinya di sini. Nah, ini dia akan ada efek ketika kamu tekan. Cuman di bagian pantatnya, di bagian belakangnya ini nggak ada efek ketika kamu tekan gitu. Jadi kayak useless gitu. Sedangkan aku kan pengguna Surface juga ya. Di Surface itu, pennya Surface itu bagian belakangnya itu kalau ditekan itu ada action yang terjadi di perangkatnya gitu. Satu kali tekan buka aplikasi apa, dua kali tekan buka aplikasi apa, tekan dan ditahan buka aplikasi apa, itu tuh ada gitu. Terus ketika mau menghapus, teman-teman itu nggak perlu ngeklik penghapus kayak gini. Nah, jadi untuk menghapus teman-teman cukup ngeflip pulpennya aja gitu, langsung dihapus. Nah, menurut aku itu fitur yang bisa ditambahkan di S Pen ini gitu, karena sebenarnya if Surface can do it, why can't Samsung do it? Gitu. Jadi itu yang aku nggak suka. Terus apa lagi ya? Oh ya, dia itu jack udah nggak ada jack headphone-nya gitu. Jadi ketika ngecharge teman-teman nggak bisa dengerin pakai headset yang ada kabelnya. Jadi aku udah punya Galaxy Buds sih, jadi itu pun lebih nyaman dipakai karena nggak ada kabel kan. Tapi buat teman-teman yang prefer untuk pakai headset yang wired, bukan yang wireless, itu tentunya nggak bisa dengerin sambil ngecas gitu. Jadi fitur ini cek headphone-nya jadi satu sama charger, itu salah satu kekurangan yang lain. Nah, kelebihannya apa? Nah, kalau di handphone ini, kenapa aku milih ini daripada iPhone 12? Nah,
iPhone 12 itu yang pertama menurut aku tidak sesuai dengan, meskipun kameranya bagus banget, tapi untuk productivity menurut aku Samsung Note 20 Ultra ini lebih supporting my needs for productivity, kayak misalnya taking notes. Terus aku di bidang pensosbud dan sekarang diplomasi digital itu banyak banget produksi konten, baik itu video, poster ataupun foto. Nah, ini menurut aku beast mode banget untuk keperluan aku tersebut gitu. Jadi ketika staff aku ngasih draft poster ataupun video, aku bisa dengan gampang koreksi lewat handphone. Aku nggak perlu bawa Surfaceku kemana-mana. Well, Surface itu enteng, tapi menurut aku ini sangat membantu banget, meskipun ya on the go gitu. Jadi emang ukurannya kecil dan kalau mau nyaman sebenarnya ya nyamannya di Surface, cuman Surface agak berat. Jadi ini membantu banget. Terus yang berikutnya adalah plus yang lain, dia itu drop testnya lebih bagus daripada iPhone 12 gitu. Kayak kalau teman-teman nonton di drop test video, dia skornya lebih tinggi daripada iPhone 12 gitu. Aku pernah pakai iPhone 6 dan it breaks my heart karena ketika aku pakai iPhone 6, aku beli di iBox Indonesia dan aku udah pakai asuransi yang ditawarkan oleh pegawai di sana, dan ternyata ketika screenku itu pecah, aku diganti dengan yang tidak ori. Nah, ketika aku balik ke tokonya dan bilang, "Mas, ini kok nggak diganti dengan ori?" Waktu itu aku tahu itu tidak ori ketika aku ke ITC yang Cempaka Putih. Dan di sana dibilang, "Mbak, ini masang kabelnya aja tuh nggak bener dan screennya tuh nggak ori," kayak gitu. Jadi iPhone 6 yang harganya waktu itu 14 juta cuman ditawar 6 juta untuk refurbish aja gitu. Akhirnya ya udahlah, daripada pusing terus, akhirnya ya udahlah, terserah lah, jual aja lah. Dan waktu itu aku kayak heartbroken banget dan kayak jadi males gitu pakai iPhone lagi gitu. Nah, ketika tahun ini iPhone 12 keluar dan memang fotonya dari segi kamera emang bagus banget, dan banyak banget asisten sosmed yang aku kenal itu nyaranin banget aku pakai iPhone karena mereka sendiri juga iPhone lovers. Tapi ketika aku mau beli dengan harga hampir 30 juta dan aku masih trauma kejadian iPhone 6ku dulu, kayak ya udah aku kayaknya hatiku masih gak enak buat beli iPhone lagi gitu loh. Akhirnya aku beli ini dan memang lebih sesuai dengan kebutuhan sehari-hari aku untuk pekerjaan aku juga gitu. Selain itu, bodinya itu metal, jadi buat temen-temen yang agak reckless kayak aku mungkin ini lebih tahan banting gitu. Terus dia juga tahan air dan durasinya adalah 30 menit. Jadi buat sekarang yang lagi musim corona dan sering disemprot sanitizer, mungkin dia bisa bertahan gitu ya. Kayak gitu. Nah, kurang lebih itu kenapa aku memilih Ultra Note 20, Galaxy Note Ultra 20 daripada iPhone 12. Dan plus minusnya apa? Minor sih menurut aku, minusnya lebih banyak plusnya, dan mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk beli ini selain karena warna yang cantik banget ya. I think everyone agree on that. Cuman ya itu, kalau teman-teman nggak suka notch-nya ini, teman-teman bisa beli yang versi 21 aja, dan warnanya juga gak kalah cakep. Aku naksir banget yang pink sama ungu, aduh cakep banget pokoknya. Tapi sayangnya emang karena kebutuhan kerjaan aku udah beli yang Note 20. Mungkin in the future I'll try the 21 gitu. Selain casing silikon yang pink ini, aku ada lagi casing lain yang memang cute banget gitu, dan aku pengen tunjukin ke teman-teman karena I think it's so cute that you have to see this. Nih, jadi I buy this case because of, see how cute it is. Jadi kayak dia kayak kemasan makeup dari Korea gitu. Ada juga yang Ciate ngeluarin eyeshadow palette yang kemasannya tuh kayak gini. Aku nggak tahu ini namanya apa sih bahasa Inggrisnya. Yang ada pasir-pasirnya kayak snowball gitu, kayak crystal ball. Nah,
menurut aku ini cakep banget, jadi aku beli 2 casing ini sama casing silikon yang warna pink sebagai pelengkap aksesorisnya. Jadi sampai sini video aku. Please comment, subscribe, and like. Jangan lupa komen, kasih tahu teman-teman yang mungkin butuh beli handphone baru or penggemar Samsung. See you, bye bye.